Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah belajar tentang pesan pokok surat At-Tin. Salah satunya bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan kelebihan itu, manusia diberikan amanah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugasnya yaitu untuk melestarikan bumi. Karenanya, manusia perlu bersilaturahmi. Sekarang kita akan belajar tentang silaturahmi. Siapa yang tahu apa sih silaturahmi itu? Silaturahmi adalah menjalin hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan keluarga, teman, tetangga, maupun guru yang ada di sekolahan. Secara bahasa atau etimologi, silaturahmi berasal dari dua kata, yaitu sila dan rahim. Sila memiliki arti hubungan atau menghubungkan, sedangkan rahim artinya kasih sayang, kerabat, ataupun rahim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa silaturahim adalah menghubungkan persaudaraan atau kekerabatan dengan penuh kasih sayang. Sedangkan menurut Isnawati tahun 2014, kata silaturahmi secara bahasa yaitu menjalin hubungan dengan kasih sayang, baik kepada saudara ataupun kepada yang masih memiliki hubungan darah dengan diri kita sendiri, atau yang biasa kita sebut dengan senasab. Adapun dalam nakli yang memperkuat tentang pentingnya menjaga silaturahmi terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy taqulu man wasolani wasolahullahu wa man qata'ani qata'ahullahu. Artinya, dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, rahim atau kekerabatan itu tergantung di arsy. Ia berkata, siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutusku maka Allah yang akan memutusnya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun etika dalam bersilaturahmi itu ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu silaturahmi itu harus dilakukan dengan hati yang ikhlas dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita melakukan suatu tindakan yang baik tapi tidak diniatkan karena Allah, maka itu tidak akan dicatat sebagai pahala. Yang kedua, yaitu selalu tersenyum saat berkunjung, karena senyum yang manis itu merupakan salah satu sedekah dan akan membawakan rasa yang lebih hangat lagi kepada saudara kita. Yang ketiga, yaitu menjaga sopan santun ketika bertamu, karena menjaga sopan santun ketika bertamu merupakan salah satu adab seseorang. Yang keempat, itu membawa hadiah saat berkunjung, di mana hal ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah, sebagaimana sabdanya, yaitu yang artinya saling berbagi hadiahlah di antara kalian, maka kalian saling mencintai. Keutamaan silaturahmi sangat banyak sekali. Menurut Al-Bukhari dan Suhari tahun 2025, keutamaan silaturahmi diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, silaturahmi bagian dari konsekuensi iman, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah ia memuliakan tamunya dan menyambung tali silaturahmi. Nah, jadi seseorang yang mempunyai iman, maka seharusnya ia harus menyambung tali silaturahmi kepada saudara-saudaranya. Yang kedua yaitu Rasulullah menjanjikan dua hal terkait silaturahmi. Yang pertama, rezeki yang luas dan umur yang panjang. Nah, jadi seseorang yang menjaga tali silaturahmi kepada saudaranya, maka ia akan diberi rezeki yang luas dan umur yang panjang. Yang ketiga yaitu silaturahmi itu menumbuhkan rasa cinta kasih dan tolong-menolong antar sesama serta menjauhkannya dari permusuhan. Nah, jadi seseorang yang menjaga silaturahmi kepada saudaranya, hidupnya itu akan lebih terasa damai serta tentram. Dan yang terakhir yaitu amalan yang paling utama atau paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah iman, silaturahmi serta beramal ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya amalan yang paling dicintai Allah ialah iman, silaturahmi dan beramal ma'ruf nahi mungkar. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang menjaga silaturahminya kepada saudara-saudaranya. Nah, selanjutnya yaitu ancaman bagi orang-orang yang memutus silaturahmi terhadap saudara-saudaranya. Yang pertama, dijadikan buta dan tuli berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Artinya, apakah jika kamu berpuasa akan membuat kerusakan dan memutus hubungan kekeluargaan? Mereka yang dilaknat Allah ditulikan telinganya dan dibutakan penglihatannya. Al-Quran Surat Muhammad ayat 21-22. Yang kedua yaitu putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy taqulu man wasalani wasalahu Allahu wa man qata'ani qata'ahu Allahu. Artinya dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahim atau kekerabatan itu tergantung di arsy. Ia berkata, siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutusku maka Allah yang akan memutusnya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah seorang muslim itu wajib menjaga tali silaturahmi kepada saudara-saudaranya, terutama kepada saudara sesama muslim. Apabila memutus tali silaturahmi, maka ia juga memutus talinya kepada Allah, dan ia akan mendapatkan sanksi atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian sampai di sini saja pembahasan materi tentang silaturahmi. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya dan kita dapat ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.